Keutamaan cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa cuka merupakan antibiotik yang baik untuk mencegah kerapuhan gigi, membersihkan alat-alat pencernaan, melawan bakteri-bakteri dan parasit-parasit yang ada dalam perut, mengaktifkan proses pencernaan dan metabolisme tubuh, membantu mengatasi obesitas, mengobati penyakit asma, alergi, juga pada kasus-kasus diare berat karena cuka mengandung sejumlah zat pengerut atau konstriktor. Cuka juga bisa digunakan untuk mengobati sakit persendian, meminimalisir efek sengatan lebah dan sengatan-sengatan lain seperti serangga dan hewan-hewan laut. Pendengar pasti terheran-heran, setengah tidak percaya ketika mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan cuka sebagai lauk dan lauk adalah makanan pelengkap yang menambah selera makan. Namun keheranan ini akan hilang jika Anda tahu bahwa riset empirik telah membuktikan bahwa cuka adalah larutan ringan asam asetat atau asetik, etanoik acid, CH3COOH yang berkisar antara 4-5%. Asam ini merupakan asam lemak ringan yang terdiri dari minyak dan lemak yang merupakan komposisi pokok makanan lantaran kadar kalori tinggi yang dikandungnya. Meskipun mengonsumsi lemak secara berlebihan juga bisa membahayakan kesehatan. Konsentrasi asam asetat dalam cuka yang hanya berkisar antara 4-5% mengindikasikan bahwa cuka layak untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan manusia karena memenuhi kadar minimal minyak nabati yang dibutuhkan tubuh, tanpa menyeretnya pada risiko bahwa tinggi konsentrasi minyak hewani yang jika menggumpal di dalam tubuh akan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Konsumsi lemak dengan cukup merupakan kebutuhan pokok dalam makanan yang dikonsumsi manusia karena memang dibutuhkan tubuh manusia. Hal itu dikarenakan minyak ini mengandung kadar kalori tinggi dan mampu memproduksi sel-sel atas izin Allah. Ia juga berperan membawa vitamin yang larut di dalamnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Di samping secara umum memang dibutuhkan tubuh, minyak ini juga bisa menciptakan rasa enak pada makanan. Dan cuka di sini adalah cairan penahan yang dihasilkan melalui oksidasi alkohol saat proses fermentasi biji-bijian seperti gandum, buah-buahan seperti apel dan anggur, maupun fermentasi madu sirup yang dihasilkan dari perasan berbagai buah-buahan semisal anggur dan tebu. Cuka gandum berwarna kecoklatan, namun dengan proses penyulingan bisa dihasilkan cuka putih. Cuka ini biasa digunakan dalam berbagai proses pengasaman dan memberikan rasa tertentu pada makanan. Statement Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa cuka adalah lauk pauk, bahkan lauk pauk terbaik, merupakan inovasi ilmiah yang mencengangkan karena tak seorang pun pada masa pewahyuan dan beberapa abad setelahnya mengetahui manfaat cuka. Khasiat sena dan sanut. Gunakanlah sena dan sanut karena keduanya obat segala penyakit kecuali kematian. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, Jami At-Tirmizi, dan Mustadrak Al-Hakim bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah sena dan sanut karena di dalamnya terkandung obat penyembuh segala penyakit kecuali racun. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, racun apa itu? Beliau menjawab, kematian. Sena.
Sena merupakan tumbuhan gurun, sejenis rumput yang berumur panjang, termasuk dalam rumpun leguminos atau kacang polong yang banyak tersebar di sabuk gurun yang memanjang dari daerah Mauritania Barat sampai kawasan Asia Timur. Ia biasa ditanam dengan sistem musiman atau tahunan. Bunganya kekuning-kuningan, biji-bijinya datar dan kecil, berbentuk seperti ginjal. Istilah ilmiahnya adalah Cassia sena yang merupakan kata serapan dari Arab. Tumbuhan ini memiliki jenis yang bermacam-macam, di antaranya Sena Hejaz atau Sena Mekah yang dikenal juga dengan istilah Ishraq. Istilah ilmiahnya adalah Cassia ashraq, juga merupakan kata serapan dari Arab. Daun-daunnya yang mencekung sehingga ia kadang disebut juga dengan istilah Cassia sena acutifolia. Berbeda dengan sena India yang berbentuk lancip, sehingga disebut Cassia sena angustifolia. Daun dan buah sena kering digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti sembelit menahun, lemah syahwat, gangguan pencernaan, anemia atau kekurangan darah, kuning, bronkitis, berbagai penyakit liver dan limpa, gangguan alat-alat pencernaan, pusing, dan sakit punggung. Jika sena dimasak bersamaan dengan cuka, maka ia berkhasiat meredakan batuk, mengobati wasir atau ambeien, mengobati berbagai macam penyakit kulit, membantu menyembuhkan luka, dan menghentikan rambut rontok. Sementara jika diramu dengan sanut, maka ia bisa akan menghilangkan tumor atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaannya cukup dengan 2 gram daun dan buah sena, kemudian direndam dalam gelas selama kurang lebih 12 jam dan diminum, atau tumbukan sena ini dicampur dengan madu kurma kemudian ditelan. Daun dan buah tumbuhan sena ini mengandung sejumlah senyawa organik yang sangat penting seperti glukosid, hidroksida, kimfirol, izohamantin, kalsium oksalat, dan sejumlah zat asterol dan asafetida. Sanut. Sanut adalah tumbuhan sejenis rumput wangi, hidup di daratan, termasuk rumpun Umbelliferae. Ia bisa ditanam musiman di kebanyakan tempat di seluruh dunia. Ciri-cirinya, ia berdaun kecil yang saling menjauhi satu sama lain dan berbunga susun. Buahnya berwarna kehijau-hijauan, berbau harum menusuk, dan memiliki rasa yang panas membakar. Tumbuhan ini dikenal juga dengan nama adas putih, adas hijau, atau adas hiu. Nama ilmiahnya adalah Netum graveolens atau Cuminum ciminum. Buah sanut termasuk rempah-rempah yang sangat penting, bahkan campuran buah ini digunakan dalam produksi bedak kulit India. Sanut adalah nama biji-bijian berbentuk seperti telur memanjang atau oval, panjangnya sekitar 6 mm, berbulu halus pendek dan mudah dibelah menjadi 2. Tumbuhan jenis ini mengandung minyak yang mudah menguap, kira-kira 3-7%, juga beberapa macam senyawa organik dan non-organik seperti zat kampor, lemonin, benin, dientin, dan felandrin. Buah sanut biasanya digunakan untuk menumbuhkan gairah syahwat, mengobati sakit perut, mengusir masuk angin, dan menghentikan pengerutan usus atau usus buntu. Di samping itu, ia juga digunakan untuk mengobati penyakit mata, semisal radang mata, mengobati penyakit otak, urat syaraf, insomnia, dan sebagian penyakit tumor ganas. Dr. Abdul Basit Said Muhammad telah mengadakan penelitian dalam hal ini, khususnya tentang pengobatan tumor kanker. Campuran sena dan sanut. Berkaitan dengan sena dan sanut ini, perlu diadakan penelitian ilmiah lebih lanjut, juga pencampuran keduanya dengan unsur lain sehingga bisa lebih jelas hikmah disebutkannya 2 tumbuhan ini secara bersamaan dalam hadis Nabi SAW, serta mengapa keduanya dikatakan obat segala penyakit kecuali kematian. Siapapun pasti akan terheran-heran dengan hadis yang disabdakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Padahal di sana tidak ada seseorang yang memaksa Nabi SAW untuk berkecimpung di dalam hal-hal misterius seperti ini, kecuali jika bukan Allah yang mengajarkan hadis tersebut kepadanya sebagai petunjuk dan rahmat bagi makhluknya. Barulah kemudian ilmu pengetahuan datang dan mempertegas kebenaran informasi yang telah dibawa Rasulullah SAW.
Jika memang mengindikasikan sesuatu, maka hal itu jelas menunjukkan kebenaran kenabian, kerasulan, dan hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sang Pencipta yang agung. Khasiat talbinah. Bubur talbinah bisa melegakan hati orang yang sakit dan menghilangkan beberapa kesedihan. Talbinah atau talbin adalah bubur lembut seperti susu yang terbuat dari gandum yang dimasak dengan kulitnya sekaligus. Dinamakan demikian karena ia menyerupai susu perahan, putih dan lembut. Gandum sendiri merupakan tanaman rumput yang berumur musiman. Kata majamma atau mujimma adalah derivasi dari kata ijmam yang berarti lega atau nyaman. Sehingga majamma atau mujimma berarti melegakan dan menyamankan hati orang sakit. Tudzibu bibad al-huz berarti talbinah dapat membuat hati bahagia karena kandungan khasiat atau unsur-unsur yang ada di dalamnya dan bisa membantu produksi sel-sel syaraf baru. Bubur gandum ini juga bisa melepaskan dahaga, memperlancar kencing, mempermudah pencernaan, dan bermanfaat untuk batuk, gatal tenggorokan, sesak nafas, mengeluarkan yang ada dalam lambung, penyakit kandung kemih, serta untuk menurunkan panas tubuh secara umum, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Penelitian terkini yang dilakukan oleh Dr. Mahir Mahran Muhammad, Insinyur Sahar Mustafa Kamil, Insinyur Abdul Karim At-Tajuri, ketiganya dari unsur Departemen Pertanian dan Fakultas Pertanian Universitas Kairo, ditambah Zenia Hauris dari Universitas Alberta, Kanada, menjelaskan bahwa gandum mengandung beberapa unsur kimia yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah seperti zat beta-glukan, vitamin A, B, C, D, dan H atau tocotriens. Dan zat-zat yang mampu mengontrol tekanan darah dan mencegah penyakit, misalnya unsur potasium, magnesium, kalsium, fosfor, natrium, zat besi, tembaga, kobalt, seng, dan zat antibiotik yang melawan faktor-faktor yang teroksidasi di dalam tubuh manusia. Faktor-faktor ini merupakan sebagian hal yang menyebabkan manusia mudah marah, sangat emosional, dan hati dipenuhi dengan kesedihan dan kesusahan. Studi mutakhir menyimpulkan bahwa unsur-unsur kimia ini berpisah ataupun menyatu, memiliki pengaruh positif hubungan antara sel-sel syaraf yang membantu meringankan kesedihan, cenderung untuk merasa puas, lapang dada, dan hati tenang. Ungkapan klinis meringankan kesedihan hampir sama dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tudzibu bibad al-huz, menghilangkan beberapa kesedihan. Dewasa ini, kondisi murung, sedih, dan sejenisnya sudah bisa didiagnosa dan diidentifikasi sebagai akibat ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh manusia. Dan terapi penyembuhannya adalah dengan cara mengonsumsi makanan yang bisa mengatasi ketidakseimbangan ini seperti bubur gandum yang kaya akan zat-zat yang berguna untuk kondisi di atas. Di sini muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan semua hakikat tentang bubur gandum kepada Nabi Muhammad SAW selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang mengharuskan beliau untuk berkecimpung dalam permasalahan semisterius ini di zaman itu dan beberapa abad setelahnya, jika bukan Allah yang telah mengajari dan memerintahkannya untuk menyebarluaskannya di seluruh kalangan agar mereka bisa mengambil manfaat semuanya ketika mereka ditimpa penyakit dan kesusahan.
dan sabda beliau pun bisa senantiasa menjadi bukti kenabian dan kerasulan yang beliau emban pada era ilmu pengetahuan, teknologi, dan era ditemukannya hasil-hasil penelitian yang dilakukan dengan usaha keras untuk menemukan manfaat gandum guna mengobati berbagai macam penyakit fisik maupun psikis. Khasiat biji adas atau lentil. Memakan adas atau lentil bisa melembutkan, menghaluskan hati, mengalirkan air mata, dan menghilangkan kesombongan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda mengenai adas. Memakannya bisa melembutkan hati, mengalirkan air mata, dan menghilangkan kesombongan. Adas adalah tanaman rumput-rumputan, musiman, termasuk tanaman penghasil biji-bijian yang tergabung dalam ordo Rosales, superfamily Rosaceae, family Leguminosae, subfamily Papilionoidae. Adas adalah tanaman rumput-rumputan, daunnya bertumpuk-tumpuk, berbulu, volar, berbau, terdiri atas 3 rangkaian atau berbelah 3. Buah adas atau lentil berbentuk kacang-kacangan dan bijinya tidak memiliki endosperm. Adas meliputi sejumlah tanaman produksi seperti kacang, adas, kacang, kacang ijo, himis seperti kuaci, lubia, turmus, kacang tanah, kacang kedelai, dan hulba. Bunga adas berwarna putih keungu-unguan. Buahnya termasuk kacang-kacangan yakni biji-bijian, kecil, rata, berisi 1 biji atau 2 biji. Setiap biji memiliki kulit coklat kehitaman, terdiri atas 2 cuping berwarna oranye cantik kekuning-kuningan. Adas memiliki nama ilmiah Lens esculenias. Biji adas memiliki kandungan protein maksimal 24%, karbohidrat 26%, lemak 1,4%. Adas juga mengandung berbagai macam senyawa tambahan seperti fosfor, magnesium, kalsium, natrium, potasium, besi, manganis, seng, tembaga, juga mengandung berbagai macam vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, dan juga sejumlah hormon dan macam-macam enzim. Adas yang dibudidayakan semakin berlipat ganda faedahnya, mengingat kelipatan prosentase kandungannya, vitamin, hormon, dan enzim pada saat pencairan atau tamayu yang bersamaan dengan proses pemekaran kuncup atau tabarrum. Proses ini akan membentuk senyawa-senyawa yang mudah diserap oleh tubuh manusia. Budidaya adas membutuhkan pengawasan ketat. Jika terlambat sedikit saja, maka akan tumbuhlah daun atau kelopak. Tumbuhnya daun ini akan menyebabkan biji adas tidak dapat dikonsumsi lagi dan rasanya menjadi pahit. Biji adas yang dimasak memiliki nilai konsumsi yang sangat tinggi. Tunasnya dapat menjadi obat berbagai macam penyakit, misalnya kurang darah. Kulitnya dapat mengobati sembelit, berperan memperlancar kencing, melawan berbagai macam jamur. Oleh karena itu, kulit adas dapat menjaga gigi dari kerapuhan, dapat juga digunakan sebagai perban atau pembalut, kompres dengan krim atau pasta. Adas yang direbus dapat mengobati bermacam radang, luka, dan juga untuk mengobati luka bernanah atau bisul. Adas adalah tumbuhan yang dikenal sejak zaman dulu. Sebagian besar kebudayaan-kebudayaan yang telah punah telah mengenalnya. Seperti masyarakat Mesir kuno, adas juga disebutkan sekali dalam Al-Quran ketika Allah berfirman tentang sebagian kecil kaum Yahudi yang durhaka. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar
tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah, Surat 2, ayat 61. Adas termasuk salah satu makanan rakyat, walaupun dia memiliki nilai konsumsi dan kesehatan yang tinggi. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Memakannya dapat melembutkan hati, mengeluarkan air mata, dan menghilangkan kesombongan." Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adas tidak tumbuh atau tersebar di Jazirah Arab. Sehingga sabda Nabi dalam hadis yang ditujukan kepada kita ini termasuk salah satu mukjizat Nabi terakhir. Demikian audiobooks persembahan penerbit Bening Hati, Dahsyatnya Medis Islami, dibacakan oleh Ferry Khalifah, diproduksi oleh audiobuku.com pada tahun 2019 di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.